Ya, kembali jumpa di channel ini, dan kali ini Gurunda Zuma kena tegur dari si Bapak Kristen ini karena sering diturunkan dari Komal akibat perdebatan yang sengit. Nah, seperti apa perdebatan mereka atau diskusi mereka dan bagaimana serunya? Mari kita simak bersama sampai selesai. Kan aku. Buka kamera aja dulu bang. Hah? Buka kamera. Jangan langsung kau turunkan aku. Ya yang penting jangan aneh diskusinya gitu loh. Gimana aja Bang Zuma? Sudah kau tanya guru-gurumu? Apa itu? Kayak mana kira-kira? Ini tema saya. Oten nyembah iblis. Mana datanya? Mana datanya? Wahyu Tunjukkan 22 datanya nomor Allah 16. bisa membagikan Nabi Muhammad. Alamak. Data kita punya kau sembarangan. Allahu Akbar. Katamu Allah SWT pencipta alam semesta, tapi membangkitkan Nabi Muhammad nggak bisa. Gimana ini? Mana dalilnya ndak bisa? Percuma kau berkuar-kuar sementara yang kau sembah aja nggak jelas. Loh kok nggak jelas maksudnya gimana? Pelan-pelan ya diskusinya Nah, ya. Allah bisa nggak membagikan Nabi Muhammadmu? Bisa nggak? Mana dalilnya? Semua yang Anda pertanyakan itu bisa saya balikkan kepada Anda gitu loh. Bisa tidak Yesus kemudian Tuhanmu membangkitkan Jawab dulu Maria? pertanyaanku. Enggak, Anda Jawab bertanya. dulu. Anda bertanya. Lah, Anda bertanya. jawab dulu. Iya, Anda bertanya. Kan kau bilang, izinkan. Kau bilang kan Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Jawab dulu. Iya, iya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Itu jawabannya. Tunjukkan datanya. Nggak Tunjukkan mau. datanya. Tinggal aku sampaikan samamu Loh. bahwa jangan kamu menyangka bahwa Nabi Muhammad Sama itu wafat meninggal dunia. Sesungguhnya Jadi maksudnya beliau itu nggak meninggal hidup. Dia hidup Mana dan datanya? mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Al-Quran surah Ali Imran ayat Mana datanya? 169. Saya udah jawab. Buka data. Buka data. Saya sudah jawab. Jangan cuma Nah, ngomong. sekarang Kayak Edis giliran saya lah. bertanya. Edis ngomong pakai data. Giliran saya bertanya. Mana datanya? Tunjukkan. Jangan cuma modal congor cuma. Kenapa Aku tahu kau penipu ulung cuma. Kamu itu dajjal. Aku tahu kau Kenapa penipu. Yesus tidak bisa membangkitkan Maria ibu kandungnya? Jawab. Jawab. Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan ibu kandungnya? Jawab. Kau nggak bisa jawab kan? Berarti Yesus tidak bisa membangkitkan ibu kandung. Ibu kandungnya tidak bisa dibangkitkan. Cuma kau cuma berkuar-kuar cuma. Sementara Allah Mana nggak bisa berbuat Yesus apa-apa sama kenapa Muhammad. nggak bisa membangkitkan ibu Buktikan. kandungnya? Capek-capek kau ngikuti agamamu sementara status mana. kau Coba sembah aja nggak jelas. Mana, tunjukkan di mana Yesus Ali kenapa Imran nggak bisa? nggak mau Coba. buka data. Kenapa Yesus tidak bisa Nanti. membangkitkan ibu kandungnya? Nanti dia akan Nanti dia akan membangkitkan seluruh dunia akan menghadap Yesus. Mana Akan menghadap kasih saya Yesus. dalil. Kasih saya dalil. Jangan kau jadi penipu di sini. Di mana Seluruh Yesus dunia membangkitkan Maria? akan menyembah Yesus. Congor. Akan menyembah Yesus. Congor. Bahkan Nabi Congor. Muhammad akan dihakimi oleh Yesus. Congor. Bahkan Allah SWT pun nanti akan dihakimi Gila, oleh kau Yesus. sudah gila. Aku sudah minta sama Jangan turunkan lagu Mana ya. jawabanmu? Buktikanlah. Mana jawabanmu? Jangan kau Jangan capek-capek kau kau gila. menghina Jangan kau Kristen. gila, jangan kau Sementara yang kau gila. sembah aja nggak jelas. Tunjukkan di Buktikanlah. mana Yesus membangkitkan ibu kandungnya. Hei,
Buktikan dulu. Masa Allah nggak Di bisa membangkitkan? mana Yesus membangkitkan ibu Takkan kandungnya? nabimu Ibu kekasih kandungnya sudah Allah. 2000 tahun. Tapi 2000 nabimu tahun kali- Yesus mati. Mana coba? nabimu kalian Kenapa dia nggak puja-puja. bisa membangkitkan Tapi ibu Allahmu nggak kandung? bisa membangkitkan nabimu. Ibu kandung nggak bisa Tanya dibangkitkan Allah sama Maha Kuasa. Yesus. Ibu kandung tidak bisa Buktikan dulu membangkitkan. Jumaji. Aku itu aja. Anak Itu aja kandung kuncinya. tidak bisa membangkitkan. Kalau memang Allahmu ada, dia ibu harus membangkitkan kandung. Nabi Muhammad supaya Kalau memang Yesus kepada itu Allahmu, ada, gitu loh. dia bisa membangkitkan ibu kandungnya. Kalau dia memang ada, bukan yang tahayul, Yesus mengatakan. itu bisa membangkitkan ibu kandung. Ibu Cuma. kandungnya tidak Kan. bisa dibangkitkan. yang Ada anak durhaka, katanya Tuhan, kepada Nabi tapi tidak membangkitkan ibu kandungnya. lebih Katanya Tuhan, Cuma. tapi ibu Di kubur. kandung masih membusuk di kuburan. Ibu kandung Percuma kau tidak menghina. dibangkitkan Padahal sama jelas. anak kandung. Anak kandung durhaka. Hamba itu adalah Ibu tidak bangkit dari kubur. lebih suka Tidak suara ada dalilnya Yesus Cuma. bangkitkan ibu kandungnya. si Juma ini. Yesus dihidupkan sama ibu Cuma. kandungnya. Cuma modal congok. Giliran ibu kandungnya mati, dia tidak Memang bangkitkan. Berarti Yesus, Kalau memang Allahmu ada, dia tidak bisa bangkitkan ibu kandungnya. Ibu kandung tidak Jangan kau bisa bisu-bisu. dibangkitkan. Katanya Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Wah, ibu kandungnya mati, nggak dibangkit-bangkitkan sampai sekarang. Pieto. Kalau dalam Al-Quran kan jelas, وَضَرَبَ لَنَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Kan jelas tuh. Allah akan membangkitkan seluruh tulang belulang yang sudah hancur di alam kubur, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Sedangkan Yesus tidak ada dalilnya akan membangkitkan tulang belulang yang sudah ada dalam kubur. Jelas Al-Quran itu. Ketika orang kafir bertanya, apakah Tuhanmu sanggup membangkitkan orang yang sudah mati? Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Jangankan yang tidak ada, jangankan yang ada, yang tidak ada pun bisa dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tidak ada data di dalam kitab mereka Yesus membangkitkan manusia berupa tulang belulang. Dia hanya membangkitkan dalam arti kata mereka yang mentaati perintah Tuhannya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jelas itu, jelas dalam Al-Quranul Karim di surah Yasin diterangkan seperti itu. Katakanlah
ketika kemudian Allah membuat perumpamaan bagi Allah dan melupakan asal kejadian, manusia itu melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka pun berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Yang sudah hancur. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Oke, kasihan ya kalian teman-teman, kalian tidak sanggup membuktikan Yesus membangkitkan mamanya sebagaimana keinginan kawan kita tadi. Nabi Muhammad harus dibangkitkan, harusnya mamanya Yesus juga Yesus bangkitkan supaya jadi saksi dan menerangkan kepada dunia kalau anaknya adalah Tuhan. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo. Silakan buka kamera abang. Silakan. Ayo, buka kameranya. Silakan kita diskusi. Temanya sudah siap untuk kita kaji. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 117, yang orang-orang kafir sembah adalah iblis. Mau diskusi apa sama Anda? Yesus itu dikenal di Bible Anda sebagai bintang timur. Bintang timur di kitabnya Yahudi iblis. Apakah berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwa Kristen nyembah iblis? Jangan. Mari kita buktikan. Silakan abang, buka kameranya. Oh, Nggak boleh. Terlalu so tahu sama Nah udah. Kalau nggak boleh dibawa aja. Jangan lupa cebok pakai air 1 sendok. Itu dalil di kitabmu. Yesus mengaku bintang timur, Cak Ayu. Di dalam kitabnya Yahudi, bintang timur itu setan. Halo, Bang. Halo juga, Abang. Maaf, Bang, saya Muslim. Ah? Saya Muslim. Nggak apa-apa. Muslim? Iya. Coba syahadat. Bener, Bang. Syahadat dulu dong. Cuma nama doang itu mah. Saya mah. Ya, coba syahadat dulu. Iya, benar. Ya, syahadat dulu dong. Iya nih ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, mantap sekali. Terus mau ngapain, Abang? Enggak, mau nanya itu aja. Apa ya? Kristen itu menurut saya itu aneh, Bang. Bukan cuma menurut Anda, kita semua yang ada di sini. Jadi gini, Bang. Bahkan menurut Yesus juga. Kata dia Yesus itu Tuhan ya. Tapi kenapa untuk dapat hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan? Kan nggak nyambung gitu ajarannya. Iya, makanya. Pas saya selidiki, ternyata untuk dapat hidup kekal di Alkitab itu harus mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan, Bang. Iya, betul. Hampir semua nggak ada. Kita percaya Yesus bakal masuk surga, nggak ada. Betul. Ya, apa ya? Jadi itu kalau di Alkitab itu untuk dapat hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Betul. Itulah tadi yang membuat Agatha jadi gatal. Sampai sekarang masih menggaruk. Kita sapa dulu teman kita ya, yang satu ya, oke? Halo saudara Kaban. Apa kabarnya? Baik-baik kah di sana? Maaf Bang Suma, saya nggak punya bibir. Oke, dibawa kalau nggak punya bibir.
Halo, selamat. Halo Bang, dari gereja mana Abang ini? Halo. Halo. Halo Bang. Iya Bang Suma. Dari mana? Aku nggak punya bibir Bang. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, Bang. Halo. Oi. Maaf, Bang Suma. Aku nggak punya kuping. Dari lahir aku gitu. Halo, selamat siang menjelang subuh. Bilang subuh. Dari gereja mana? Islam aku Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis turun teman-teman sekalian. Luar biasa. Halo, gadis idaman cewek. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Serasa penyakitku mau kambuh, teman-teman. Bibirku udah gatal. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dari Katolik Protestan Advent. Dari bumi. Agamanya maksudnya. Dari Katolik. Silakan buka kameranya Abang, silakan kita diskusi. Waduh, saya nggak bisa buka kamera, nanti viral nanti saya. Kok viral pula? Gak apa-apa kan, kebenaran yang Anda sampaikan, tidak masalah. Silakan aja, tidak masalah pun. Aku ikhlas kok. Hei, kenapa pula Anda lari? Belum juga buka kamera. Tolong teman-teman yang multinya nggak sengaja dibatalkan ya. Halo, selamat sore. Sore. Halo. Ya, halo, dari gereja mana? Halo. Iye. Dari gereja mana, Ibu? Halo. Halo, Ibu. Halo. Apa sih maunya? Naik lagi nanti, udah 2 kali dia. Izinkan saya maki dia kalau dia naik lagi. Ku robek kupingnya lama-lama nanti. Ini juga udah 3 kali nih. Nggak ada juga suaranya. Halo, cuek. Anda bergunakan iPhone untuk meningkatkan pengalaman musiknya. Itu Geang. Alamak. Jangan gitulah teman, jangan ngerjain aku emosi lagi nanti. Aku pamit lagi nanti, benar-benar pamit. Halo, selamat sore. Halo. 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 Woi, cucunya Susana, halo. Macam benar aja kau. Nanti kalau kita marah dibilang
Bang Suma jahat, tapi dia sendiri cari masalah gitu loh. Bang Suma jahat, Bang Suma jahat, mulut Bang Suma jahat, suka maki-maki. Udah diingatkan, jangan, masih tetap minta naik. Jadi kena maki, aku yang disalahin. Aduh, gimana ini? Kemana orang-orang ini? Kok pada pergi ya? Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Hampir saja kupingnya meledak. Kita mau cari teman-teman Oten gitu, teman-teman. Teman-teman Oten dulu yang kita cari. Kalau mereka sudah tak ada, baru tuh kesempatan kalian untuk istirahat. Kesempatan kita untuk tutup istirahat gitu. Jadi kita cari dulu yang Oten. Kalau memang dia nggak ada, baru gitu teman-teman. Ada suara. Ada suara. Ada orang. Halo. Nggak ada lagi. Udah hilang. Jadi gitu teman-teman sekalian. Tema kita ini kan terkait dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Bahwa orang-orang kafir menyembah inazan. Inazan itu ulama ada juga yang mentafsirkan orang yang mati, orang yang sudah mati gitu. Orang yang sudah mati yang mereka anggap bisa mendatangkan sesuatu kepada mereka, roh-roh mereka. Mereka yakini bisa mendatangkan sesuatu yang baik, sehingga mereka menyembahnya, mengilahkan. Mereka menjadikan sebagai Tuhan gitu. Itulah yang terjadi. Di mana ini orang? Tapi aku nggak nampak. Kamu di mana? Di pohon. Tapi di sini kau nggak nampak di tempatku, maksudku. Kok bisa? Iya nggak tahu, aku nggak ada. Kamu nggak ada di sini, di layar nggak ada. Jangan-jangan kamu siluman ular. Makasih Dinda, makasih yang tadi. Nih, apa lagi nih? Alamak. Kok aneh-aneh? Kok aneh-aneh ya? Ada apa ini teman-teman? Kok rada aneh? Saya kok merasakan sesuatu yang aneh gitu. Hah? Kalian merasa aneh nggak? Nah, ini dia pastor kelas kakap. Mudah-mudahan dia bawa otak, nggak lupa otaknya di rumah. Halo, selamat sore Bung. Selamat sore ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Kok ada balas salam? Alhamdulillah. Tinggal di mana Bang? Izin. Ini sementara di mobil. Sementara tinggal di mobil, diusir sama mertua.
Waduh, jangan diusir-usir. Iya. Aku tinggal di Medan, Bang. Oh, di Medan. Di Medan. Muslim tadi kan ya teman-teman ya. Namanya keren tapi mualaf mungkin. Namanya keren. Tapi eh 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 namanya keren tapi ya itu dia, ternyata Muslim. Alhamdulillah teman-teman ya, ternyata dia Muslim kan gitu. Artinya mungkin banyak yang ini berarti. Halo. Hai. Halo Bang Zuma. Halo juga, dari mana? Aku dari Jawa Barat, Kak. Oh, Ya. iya. Kenal dengan ada teman saya di Jawa Barat, saya cari, kirain tadi Anda. Oh, bukan. Dinas di mana ini? Maksudnya? Guru gitu? Bukan, kerja di kantor. Oh gitu. Terus kok bisa ngetek aku? Kenapa bisa? Maksudnya? Iya, itu maksudnya. Di Bandungnya di mana? Oh, bukan di Bandungnya langsung sih, di Tasik. Oh, iya. Tasik. Malaysia berarti ya, perbatasan ya? Bukan. Oh, bukan. Ririn. Tasik tuh salah satu kota yang ada di Bandung juga. Oh, gitu. Iya. Iya, Bang Bagus. Zuma. Thank you, Tapi Ririn. kelihatan dari wajahnya disayang sama mertua adek ini. Keren. Belum loh, aku belum menikah. Oh ya? Oh gitu. Iya. Sering main PK? Kadang-kadang. Oh iya. Gimana ya dek? Aku lagi cari apa? Cari kawan. Satu match saja Kak, Bang Zuma. Kenapa? Mau PK-nya yang challenge ya, makanya nggak mau terima. Iya. Aku biasanya challenge-nya itu ngepel plafon. Aku suka kerjain orang. Sing bener. Serius. Dengan tiup ini ban mobil truk. Udah ada sih yang pernah coba. Aku tanya dulu sama teman-teman ya. Oh iya. Boleh nggak satu kali ya? Aku tolak dulu bentar ya. Oke. Gimana teman-teman? Dia minta challenge-nya, katanya kalau kalah dia mau cukur alisnya sebelah kanan. Gimana? Setuju nggak di bawah? Hah? Oh boleh katanya, boleh. Silakan kirim lagi. Tapi ingat alis dicukur ya. Janganlah. Jadi apa Dan? Sekali aja kan? Ya sekali aja. Iya, aku juga lagi suntuk, mumpung guru ngaji saya nggak ada di bawah. Oh iya. Satu kali. Ya. Iya. Oke. Bilang Bang Zuma ganteng katanya. Wis, mantap kali Bang. Di Bandung ada nggak orang yang bernama Zuma? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya udahlah, aku ikhlas kok, nggak apa-apa. Oh, pantas nggak mau terima karena winnya 41, guys. Apa itu? Apa itu, Mbak? Mbak atau Mas nih? Hah? Winnya Bang Zumba, pantas nggak mau terima. Winnya sudah 41. Mana lah aku tahu. Aku panggil apa ini? Panggil teteh, panggil kopi atau Ya, panggil teteh, aja. panggil. Oh, panggil teteh. Oh, udahlah. Kalau gitu panggil aku apa? Angelina Abah. tuh dia, Rin.
abang, Bang Zumba, atau namanya juga Bang Sumba. Gitu. Maklum lah ya. Guys. Maklum, saya baru main TikTok soalnya, jadi saya nggak tahu apa-apa ini. sama aku pun juga masih pemula Bang Zumba. Tapi Oh, gitu. iya. Kok nama saya kok kayak ikan lumba-lumba sih dibuat? Aduh. Ngomong-ngomong, biasa gerejanya di mana? Aku KKBP? bukan, aku Muslim. Oh, maaf. Tadi kupikir ini apa dari gereja. Soalnya orangnya kayak Cina sih soalnya. Mm-mm. Ya, tadi di mana di apa di Samarindanya tadi di mana? Mbak dekat apa? Samarinda apa Bukan di gimana? Samarinda, bukan di Samarinda, di Jawa Barat. Oh, Bandung. Ya. Oh, sorry. Saya pikir daerah Sukabumi gitu. Ternyata salah. Sorry. Kok Padalarang tahu nggak Padalarang? Sering dengar tapi nggak pernah ke sana. Ah, nggak gaul beliau ini, nggak gaul. Iya. Terus- Ngajar di sekolah gitu. Iya, login Kak. Iya, Bang Dawin. Gimana? Oh, di sekolah, ngajar di sekolah. Iya. Oh, TK, SD, SMP, SMA. SMP, SMA, SD juga. Oh gitu. Wih, guru terbang ini berarti. Banyak kali kelasnya. Bang Zuma itu pimpinan apologet Islam Indo, artis juga. Iya loh, artis dia. Followersnya aja udah ratusan. Kawanku. Itu kawanku. Aku nebeng akunnya. Sorry. Aduh. Beliau lagi istirahat. Ah, Bang Zumba ini merendah untuk Serius. Beliau lagi istirahat. Dia capek. Tadi ada kegiatan gitu. Habis marah-marah dia kan ya. Nah, kebetulan lagi Bener off. nggak itu? Aku Bang di sini. Zuma. Oh, mumpung Ustaz- Bang Zuma. Sorry. Bang Zuma bukan Bang Zumba. Astaga, ya sorry. Tapi itu udah benar itu. Aku dipanggil Sumba juga boleh. Soalnya saya penari. Aku pelatih nari. Oh, enggak. sorry, aku salah sebut. Tari balet tapi. Oke, masih lama nggak ini? Aku panas dingin ini soalnya. Aku habis Ih, 1 dimarahin. menit lagi loh. Oh, 1 menit lagi. Ih, Ada kawan saya. Jahat kali. Ada Dia kawan jahat saya di banget. tempatnya. Kepala desa di sana, Pak Lurah. Mungkin kenal. Lurahmu mungkin kenal dengan teman saya lurah di tempatnya Ade ini. Oh, Mm-mm. nggak tahu. Handi Selebes. Dia sudah 2 periode lurah di situ. Kenal? Enggak. Oh. Bang Zumba katanya duda. Ini kata temen-temen. Kalau dia iya, aku enggak. Iya, yang punya akun betul. Kalau aku enggak. Oh, enggak. Guys, aku mau tanya. Ini bener dia yang punya akun atau dia pakai akun orang? Tolong dijawab dong, guys. Nanti aku ini habis ini minta sama orangnya lagi. Itu ya. Dia yang punya, dia sendiri bohong, berarti dia bohong, guys. Dia bohong. Dia langsung dijawab sama viewers dari Bang Zumba sendiri. Kok bisa? Mereka menetes sampai situ. Iya, ini mereka rame banget di sini. Oh gitu. Udah ya Teh. Makasih Oke, Teh. Bang Zumba, Salam makasih kenal. loh. Iya, Makasih, sama-sama. makasih ya. Makasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya anak orang. Weh, punya siapa ini kawan-kawan? Wih, masih didengar sama orang ini. sorry. sorry. Udah Bang Zumba di sini aja, Bang Zumba di sini aja. Enggak. aku ada jadwal ini. Bang Zumba jangan kabur di sini Ngajar aja. senam. Aku mau ngajar senam, Dek.
ngajar senam dulu. Ya Di sini maaf ya. aja Bang Zuma, di sini tuh adem loh, ada AC-nya. Iya, maaf ya. Nanti lagi ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku yang ada di bawah. Bukannya aku sengaja. Aku lagi cari oten. Nyangkut yang kayak gitu, cari oten. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali silaturahmi ya kan ya. Karena soalnya ya naik ini yang salah tekan semuanya ini kan bapak-bapak yang naik. Maaf salah tekan. Maaf Bang Zuma. Iya kan ya. Sekali-sekali ya naik itu yang seperti Ibu Rasmi. Itu tengoklah yang lucu. Coba yang naik kayak gini, coba tengok. Gimana nggak lucu? Gimana nggak emosi yang naik kayak gini? Perutku jadi sakit, ngetawain apa? Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak enak dilihat sama guru-guru. Iya bang, iya bang. Ini namanya Mohon pamit, bagus. mau ke makam dulu bang, mau ke makam dulu. Ini tadi Siap. sempat lihat abang jadi ketawa deh. Oke, makasih. Ayo bang, yuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan grogi loh, bukan grogi. Gak grogi pun aku. Cuman gak enak ajanya. Ada ustadz di bawah. Ditengoknya kita ini macam mana gitu. Gak boleh gitu, gak boleh. Tapi bisa nggak sih aku aja berdua sama teman-teman yang Assalamualaikum Bang Zuma. Semangat Bang, kasih semangat aja Bang. Iya. Muslim itu Bang, dari Jambi Bang. Salam Oke, kenal sip. Bang. Terima kasih. Luar biasa. Tapi boleh nggak sih lain kali aku Bang Zuma PK-PK dengan teman-teman kayak tadi itu tapi berdua aja, kalian nggak usah ada yang nonton, bisa nggak? Biar bisa leluasa kenalan gitu. Teteh di mana tinggal, usianya berapa, udah siap mandi subuh nggak? Nah gitu, boleh dong sekali-sekali, ya kan? Tapi kalian jangan ada, berdua aja, kalian sih ngikut terus. Halo, selamat sore. Halo Bang. Hah? Halo. Halo. Ya sore, dari gereja mana Abang ini? Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Kiai. Apa kabar? Astagfirullahaladzim. Tinda Nora, kasihan beliau. Dia udah semangat atur napas, lengkap oksigen 3 bulan dia persiapan. Begitu naik sikit langsung di skak. Halo, selamat sore. Sore. Weh, jangan-jangan minta PK juga ini? Bang Zuma. Ya. Jangan gitulah, cemburu seluruh Indonesia ini Bang Zuma. Mana lah tuh tahu. Bang Zuma. Ya. Boleh minta tolong nggak? Apa itu? Coba teriak, pasti tangga bantu. Minta doanya dong, adik saya lagi operasi sesar di rumah sakit. Oh iya, insya Allah kita doakan semua teman-teman sekalian. Semoga adik kita dari adik sahabat kita tadi ini, Allah mau mengetahui tujuan kita yang mana. Maksudnya yang tadi Allah tahu. Kita doakan mudah-mudahan operasi sesarnya lancar, diselamatkan ibu dengan anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dah ya Bu ya, maafkan saya nggak sengaja turunkan. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ada lagi? Itu maksudku tuh gitu teman-teman. Boleh nggak sekali-sekali tuh aku tuh ini berduaan aja, berdua. Kalian gak usah hadir gitu. Ngobrol-ngobrol gitu, adek sukanya makan apa hobinya, nomor sepatunya berapa gitu. Boleh kan?
Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Jangan gitu dong. Cewek itu tadi tuh aku sakit perut nih. Jadi cemburu nih. Allahu Akbar. Nggak sengaja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma minta doanya Bang Juma. Istri Sorry. Doanya belum ini. Saya doakan kebaikan pada teman-teman seluruhnya. Saya doakan kebaikan. Nanti jangan pula kayak jadi pastor nanti saya. Jadi pendeta nanti minta didoakan dan air suci. Kita diskusi lagi ya teman-teman. Anggap saja itu adalah intermezzo. Karena saya belum mandi dari pagi. Halo, selamat sore. Halo. Bang Juma jangan gitu dong sama cewek. Aku cemburu nih. Kepala aku pusing. Aku pun cemburu. Allahu Akbar. Ini apa ini? Ini cewek apa batangan? Oh, ini teman kita yang jualan sapi biasa. Ayo teman-teman, kita lanjut diskusi. Masih ada kurang lebih 1 jam. Kita manfaatkan waktu ini, yuk. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore juga. Yang lain, Saudara Asfar, semangat sore, Abang. Sore, ya dulu. Kalau. Hah? Saudara Asfar dari agama mana, Bang? Ya ateis itu bang. Oh, ateis. Asfar ateis. Saya Islam bodoh. Aku dibilangin bodoh. Aduh, lucu. Ya juga sih. Memang kadang ada bodoh-bodohnya juga. Ayo, Saudara HM8, semangat sore. Selamat sore. Agama mana, Abang? Kristen. Bang Juma. Iya, buka kameranya, Bang. Tidak bisa Bang. Harus buka. Iya, buka kameranya, Bang. Saudara HM. Sabar ya, saya pakai masker dulu ya, bisa ya Bang? Boleh Bang, boleh. Makasih ya Bang ya. Apa Ferguzo? Tuhan itu maha kuasa, maha tahu kan? Iya, pasti. Makanya dia nggak jadi manusia. Kenapa orang yang diserupakan saja tidak tahu siapa dia? Di mana dalilnya Tuhan tidak tahu yang diserupakan? Yang diserupakan Nabi yang diserupakan itu siapa? Ya, kamu yang tidak tahu, bukan Tuhanku yang nggak tahu. Siapa? Ya, kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu? Itu Tuhan pun udah tahu kan? Kan diserupakan. Hanya pengetahuan itu hanya ada pada Allah. Allah tahu. Siapa? Ya, Allah yang tahu. Saya bukan Allah. Saya bukan Allah. Tidak tahu siapa saya bukan Allah. Yang tahu Allah. Saya nggak tahu. Anda juga nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya, hanya Allah yang tahu. Gitu kawan. Masa Allah tidak tahu itu siapa? Loh, Anda nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang tahu Allah. Berarti Allah tidak punya pengetahuan kan? Loh, tahu kan? Buktinya dia yang tahu. Dia tidak tahu itu siapa. Dari mana Anda? Dari mana Anda tahu kalau Allah tidak tahu? Dari mana? Kan maha tahu kan, kita semua Allah. Iya, Allah maha tahu. Kenapa siapa yang diserupakan itu kan? Dia yang tahu, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ada kan teknis siapa yang diserupakan itu? Kan cuma Allah yang tahu, makanya tidak ada tertulis. Piye Thomas? Kayak gimana? Kayak menganggap Allah itu tidak maha tahu sebenarnya. Allah tidak menjelaskan, bukan berarti Allah tidak tahu. Astagfirullahaladzim, bocah ini. Pengetahuan itu hanya ada pada Allah.
Tidak ada pada kita. Jelaskan saja, tapi siapa sebenarnya itu tidak Ya tahu. supaya Anda berpikir apakah masuk di Bagaimana? otak Berarti Allah itu tidak Anda. maha tahu kan? Kenapa bisa Anda mengatakan begitu? Siapa orangnya itu kita tidak tahu. Koslet ini, koslet. Tidak, pengetahuan itu ada pada diri Allah. Merupakan itu adalah siapa orangnya. Pengetahuan itu ada pada diri Allah, bukan pada diri Anda, juga bukan pada diri saya. Ketika kita berdua tidak tahu, jangan Tuhan yang kita tuduh tidak tahu, itu namanya blow on. Tuhan itu pasti tahu. Tuhan itu pasti tahu, kawan. Anda dan saya yang tidak tahu. Jangan pengetahuan Anda setarakan dengan Tuhan. Begitu loh. Gitu, jangan Anda samakan Tuhan dengan kita. Kita makhluk, Yesus makhluk. Yesus juga tidak maha tahu, Yesus itu. Bang Juma maha tahu kan? Tahu segalanya kan? Aku? Iya. Yang enggak lah, cuplis. Yang maha tahu itu cuman Allah. Kalau Bang Juma Yesus tidak maha tahu. Karena dia Maksudnya Bang Juma kalau bilang tidak tahu berarti Bang Juma tidak mengerti. Masalahnya apa ini dulu? Apa dulu masalahnya, Bung? Tadi bilang tidak tahu kan? Anda tahu yang diserupakan dengan Yesus di Markus 16:12? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Anda tahu rupa lain itu siapa? Anda tahu? Mana ayatnya? Markus 16 nomor 12. Markus 16 nomor 12 berbunyi. Ya. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dalam rupa siapa? Dalam rupa Tuhan. Dari situ Yohanes 20 ayat 28. Kamu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa? Karena kamu sudah melihat, makanya kamu percaya. Dan bagi orang yang tidak melihat, namun percaya. Begitu. Itu dijelaskan mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Ini menjelaskan Yohanes 20. Bagaimana bisa kamu tahu dalam rupa Tuhan? Memang Tuhan itu rupanya kayak mana, cuplis? Dia bisa kan? Dia melawan maut. Wajah rupa Tuhan itu seperti apa? Ya? Ya gambar dan rupa manusia. Sangkala, itulah yang saya tanya. Gambar. Toples, itulah yang saya tanya. Dalam rupa siapa Yesus itu nongol? Toplores. Susah kali berdiskusi samamu. Kamu ingin menyelaraskan Tuhan dengan manusia, ya beda lah. Halo, selamat sore saudara HM. Ya, selamat sore Bang Suma. Sore juga, Bung. Ya. Iya, ini ada tema saya, Bung. Ya. Al-Quran menuding orang di luar Islam itu menyembah iblis. Gitu, Abang. Sementara di kitabnya Yahudi, iblis itu bintang timur. Ya. Nah, ternyata yang disembah Kristen ini bintang timur. Apakah boleh saya maknai Al-Quran saya benar? Karena ternyata Kristen menyembah bintang timur yang adalah iblis di dalam ajaran Yahudi. Begitu abangku pertanyaannya. Belum ada yang jawab sih, sudah 4 tahun lewat 2 jam di sini. Silakan. Timur ya. Oh, saya pernah bahas ya, tapi saya lupa lagi kalau saya. Wahyu 22:16, Bang. Bunyinya bagaimana itu, Bang Suma? Aku Yesus tunas Daud sang bintang timur gilang gemilang. Nah, sedangkan bintang timur itu di kitabnya Yahudi iblis. Yang aneh di sini, Bang, Yesus ketika menjadi guru di tengah-tengah kaumnya Israel, tidak pernah mengaku bintang timur. Itu yang jadi masalah. Kok tiba-tiba ada yang bawa-bawa nama Yesus mengaku bintang timur? Sedangkan bintang timur itu iblis. Tapi Yesus pernah mengatakan ke muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Gitu. Gimana itu Bang? Al-Quran kok nyata kali benarnya. Saya tidak tahu ya kalau menurut Al-Quran ya. Itu kepercayaan abang. Kalau saya, Yesus mengatakan aku bintang timur yang gemilang. Artinya dia paling terang dari semua bintang kan. Berarti iblis dong Bang? Enggak, iblis itu yang jatuh. Iya kan dia. Iya Bang. Dia kan kalau kita melihat Efesus 2 nomor 2, iblis itu penguasa angkasa raya. Iya, tapi dia kan ingin menyamakan dirinya dengan Allah kan, jadi dia jatuh. Iya, itu dia Bang. Makanya dia datang memakai nama Yesus lagi. Kan tadinya dilemparkan ke alam kubur kan? Iya. Terus hari ketiga ada yang keluar dari kubur. Kan dia itu lagi yang keluar Bang. Dia bangkit ya. Nah, itulah yang masuk ke kubur itu. Kan bintang timur kan dimasukkan ke alam kubur Bang. Saya kira bintang timur yang dibuang ke gua-gua itu. Ke dalam kubur abangku. Gua Petrus berapa itu? Bukan. Coba dibaca bintang timurnya dibuang kemana? Kan tertulis di. Yesus kan mengatakan aku bintang yang paling terang di langit gemilang. Bukan Yesus anak Maria lo ya. Yesus yang ini dia. Bang Suma, Yesus anak Maria Matius berapa itu? Itu perkataan mengenai Yesus anak Maria mengenai dia kalau mengenai terang, kalau mengenai menurut saudara terang mana matahari dengan kilat Bang? Dia terang dunia. Lebih terang matahari dari kilat. Oh, kalau saya enggak Bang. Lebih terang kilat daripada matahari. Tapi Yesus kalau terang dunia. Matahari bersinar, orang semua bisa. Tapi kilat, tidak ada orang yang bisa menatap kilat lama-lama Bang. Sedangkan dalam Lukas 10:18, iblis saya bisa melihatnya dari jauh Bang. Iya, karena itu skala kecil. Itu skala kecil. Kilat itu bisa membakar loh. Orang kena kilat terbakar, orang kena matahari nggak terbakar. Nah, sedangkan kalau kita lihat pengakuan yang ada di dalam Lukas 10:18, iblis turun ke bumi seperti kilat. Nah, sedangkan Anda mengatakan bintang timur, itu kan kilat tuh. Bintang timur itu. Di dalam kitabnya Yahudi benar dikatakan bahwasanya bintang timur adalah iblis yang dilemparkan ke dunia orang mati. Nah, ada yang keluar dari dunia orang mati hari ketiga. Itu tanda untuk orang jahat. Itulah yang mengaku Yesus bintang timur. Mungkin pemahaman abang begitu ya, pemahaman kami tidak. Ya, sekarang ada berapa bintang timur Bang? Bintang timur adalah satu yang paling terang kan dia katakan Yesus. Enggak, loh, bagaimana dengan iblis yang ada di Yesaya? Itu kan iblis. Nah, sekarang bedanya dengan itu kan terang-terang gemilang dia tidak jatuh kan? Yesus mengatakan aku tidak jatuh. Iya, bukan masalah jatuh atau dia tersungkur. Bukan masalah jatuhnya, ini masalah bintang timur. Mau dia jatuh kek, mau apa kek, yang jelas yang bintang timur itu apa? Bintang timur yang paling terang yang dikatakan. Iya, itu apa Bang? Penguasa dunia, penguasa dunia itu bintang timur kan? Itu iblis. Nah, sekarang bedanya dengan bintang timur. Bedanya dengan bintang timur yang ada di Pulau Patmos itu apa Bang? Bukan bintang. Bintang. Iya, bintang. Kalau kurang G tambah aja Bang. Yang penting masuk akal. Iya. Ayo, apa bedanya? Apa bedanya bintang timur yang ada di Yesaya dengan yang ada di Wahyu? Bedanya apa Bang? Ya, tadi ada notifikasi jadi saya kurang. Bagaimana Bang? Apa bedanya Bang? Bedanya antara bintang timur yang satu dengan bintang timur yang satu, bedanya apa? Ya, itu yang tadi saya jelaskan, bintang timur yang satu itu jatuh. Yang bintang timur yang tidak jatuh ya Yesus Kristus terang bilang itu. Cuman itu bedanya? Iya. Cuman itu doang?
Terus apa Bang Suma coba jelaskan kalau Bang Suma maha tahu ya? Silakan. Bukan saya maha tahu, saya bukan Tuhan. Enggak. Yang saya katakan ini bahwa orang Kristen menyembah bintang timur, berarti nyembah iblis. Bintang timur yang saya katakan dia tidak jatuh loh. Iya, itu terserah abang. Nanti tinggal Anda jelaskan. Nanti tinggal Anda jelaskan bahwa bintang timur yang kami sembah adalah bintang yang tidak jatuh. Bintang timur yang Anda maksud Bang Suma adalah bintang yang jatuh. Tapi ingat, bintang timur yang jatuh ke alam kubur, di liang kubur. Bintang timur yang Anda sembah adalah yang keluar dari kubur. Goa-goa. Maksudnya Loh, yang dilempar. coba boleh ndak Anda bacakan Yesaya 14 nomor 15? Saya tidak bawa ini. Oke, saya bukakan ya Bang ya. Oke, saya bacakan apa? Coba saya tunjukkan. Meskipun abang malu menunjukkan wajah, ini saya tunjukkan. Loh, sama kita Bang. Paling tidak saya nampak di sini daripada Anda tidak sama sekali. Nampak. Ya udah kayak gitu aja baru sama. Itu sembunyi lagi. Ya nggak apa-apa kan. Anda kan bilang nampak kamera aja kan? Buka kamera. Oh itu masalah. Karakter pengecut itu Bang. Ya sama kita dua pakai masker juga kan sama pengecut juga kan. Oh enggak, saya bukan pengecut. Itu kan sama kayak hijabnya perempuan. Oh enggak dong. Kebenaran tapi tidak menyatakan kebenaran. Jangan emosi Bang, jangan emosi, santai, saya kan santai bilang aja. begitu enggak apa-apa. Santai, jangan Bang, emosi. lanjut, Santai, jangan emosi. Jangan karena menyembah bintang timur Anda kebakar gitu loh. Enggak, saya cuma menyatakan pandangan orang-orang di luar ya. Iya, berarti Anda juga dong. Berarti Anda ikut dong. Iya. Sama dong kita dua. Bagus lah kalau Anda mengakui, saya enggak. Anda aja. Iya, saya juga. Anda lah yang tahu perasaan Anda kan gitu Bang. Iya. Nih, sama kayak. Nih. Oke. Oh enggak, perasaan saya enggak begitu bosku. Ya sudah, ayo langsung Bang. Ini bukti bahwa Anda penyembah setan. Nih, tunjukkan ya. Terserah Abang lah. Lah ini dalil bosku, ini dalil. Kok jadi terserah saya? Abang lah. Ini saya bacakan nih bos. Kalau Kristen penyembah setan, nih ya. Jangan emosi Bang. Tenangkan. Kok jadi emosi yang menyembah setan sih? Itu kok yang boleh emosi? Ini. Jangan emosi Bang. Aduh. Ini. Betapa engkau gini bos, penyembah setan ini dengar bos nih. Sudah mulai naik, dia tantrum lagi. Penyembah setan kok diam aja dulu bos. Sudah 2 tahun lalu. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai bintang timur. Nih, bintang fajar nih. Tuh, bintang pagi ya, bintang timur. Terus putra fajar, bintang timur. Engkau telah ditebang ke tanah. Engkau yang menaklukkan bangsa-bangsa. Oke ya, menaklukkan bangsa-bangsa ya. Terus data 15 yang kita lihat. Tetapi kamu akan diturunkan ke dunia orang mati, ke tempat terdalam jurang maut nih. Jurang maut ini kalau kita lihat bos, kita lihat di data TBE ya, nomor 15-nya. Kita lihat ya. Ini di liang kubur bosku. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nih, ini bukan liang dubur ya, liang kubur. Nah, kita lihat siapa itu, kita lihat data nomor 12-nya, bos. Apakah betul itu bintang timur? Kita lihat. Nih, cara belajarnya, bos. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Tuh, bukan bintang 7 ya, bos ya. Bintang timur ya. Nih, bintang timur. Nah, kita lihat Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang saudara sembah, kita lihat di sini. Wahyudi 22 nomor 16. Nih yang Anda sembah nih selama ini. Nih. Tuh. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Tuh.
Nah, aku adalah tunas, yaitu tunas Daud, bintang timur yang gemilang. Kita lihat terjemahan lama. Aku ini Yesus, telah menyakan malaikatku, hendak, ini terjemahan nih, kepadamu bagi seluruh sidang jemaat. Akulah akar dan benih Daud, bintang fajar. Tuh bang, kita lihat versi tahun 2018. Aku Yesus telah, apa ini? Aku Yesus telah maikan, apa ini? Ini terjemahan aneh-aneh ini. Nah, ikan tuna juga ada di sini disebut. Nih bintang timur bang, tuh. Bintang timur, akulah bintang 7. Jadi kesimpulan sementara berdasarkan dalil ini, saudara ini penyembah iblis Lucifer. Habis itu paham bang? Paham? Abangku yang unyu-unyu udah paham? Kalau Kristen itu berdasarkan dalil Wahyudi 22 nomor 16 versus Yesaya kitabnya Yahudi 12-15, Kristen nyembah bintang timur. Udah bilang terbilang ya bang. Iya. Iya. Lucifer bang. Ilahian dia adalah Bapa. Ya, Lucifer bang, Lucifer. Ada yang bilang dia Lucifer. Loh, Lucifer itu bintang timur. Bukan Ya, pendapat yang saya. Itu kitabnya Yahudi. Yang dibuang ke gua-gua itu. Bukan kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Oh iya, sudah bang. Itu sudah. Lalu dengar. Saya mau tanya Matius. Sabar dulu. Apa yang sering gadang-gadang ini? Sabar dulu. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi nih, bukan kepada Kristen, kepada Yahudi pengikutnya, agar waspada kepada penyesat. Penyesat akan datang, kata Yesus, memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Nah, ternyata betul. Dia datang mengaku Yesus dengan gelar bintang timur. Berarti ketahuan kan kalau Kristen yang gilang gemilang ya bang, yang mau dia gilang gemilang bercahaya kayak mobil dalam kayak gua ini ya, yang di terserah gua, tapi yang pasti bang, Tuhan yang keluar dari kuburan itu keluar dari gua gitu loh. Yesus itu bang, dengar dulu, Yesus itu bang dikuburkan di dalam gua. Di dalam gua itu kalau tanya begitu. Jadi ada mayat dimasukkan ke dalam gua. Begitu dia keluar di hari Minggu, dia jadi Tuhan. Dia bangkit bang. Ya itulah, kan memang Lucifer kan dimasukkan di alam kubur tadi kan. Anda kan sudah baca tadi. Tapi dia tidak dalam rupa manusia bangkit kan? Kata siapa? Kan dia Yesus jadi rupa di dalam goa itu kan. Dengar, ketika dia masuk ke dalam goa, dia keluar juga dengan rupa yang sudah berbeda. Markus kan tidak dalam rupa manusia kan? Oh, Lucifer itu bisa. Dia dalam bayang-bayang hayalan seseorang. Enggak, tidak. Iblis itu bisa merasuki orang. Yesus menyebut Yudas iblis. Iya. Jadi di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas, engkau adalah iblis. Ya. Berarti orang-orang yang kerasukan iblis itu bisa disebut iblis. Berarti kalau dia adalah Yudas yang disalib, berarti iblis sudah ada di dalam dirinya. Begitu. Yudas disalib bang. Oh iya dong. Siapa lagi? Menurut siapa yang bilang? Ya kitab Anda. Ya. Matius 27 nomor 5. Itu apa dikatakan bang? Catatan Matius 27 nomor 5, catatan kakinya. Hukuman yang terjadi pada zaman itu catatan kaki. hanya di ada catatan kaki. Ada catatan kakinya Bible.
Hukuman yang terjadi kepada Yudas saat itu hanya dilakukan yang ditulis Matius. Catatan kaki Bible di kitab saudara, hukuman yang terjadi terhadap Yudas itu catatan kaki. Lah, kan sama aja. Di kitab saudara itu kayak ada perikop, judul perikop. Judul perikop itu pendapat abang lah. Judul perikop itu apa lagi? Karangan juga. Ikuti aja bang. Iya. Iya memang begitu. Masa Anda nggak percaya catatan kaki Bible sendiri? Iya. Yang membuat catatan kaki itu kan internal kalian, bukan saya. Di situ diterangkan bahwa Oke lah. diterangkan bahwa catatan kakinya, hukuman yang terjadi terhadap Yudas berlaku pada saat itu hanya dengan cara disalibkan. Nah, Yudas yang disalib. Oh, Yudas yang disalib. Oh iya dong. Sekarang siapa yang terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27 nomor 25 terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya ini? Pada zaman Yesus menerima suap, menyerahkan Yesus orang benar untuk dibunuh. Siapa bang? Berarti Yesus orang benar ya? Oh iya, pasti dong. Sekarang pertanyaan saya, paling benar di dunia itu ya. Sekarang pertanyaan saya, benar ya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang ada pada zaman Yesus yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yang terkutuk itu siapa? Yudas. Yudas pernah dikatakan disalib, bang. Loh, tadi kan Matius 27. Tadi kan Matius 27 udah dijelaskan tadi. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 3:13, terkutuklah, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Tuhan berfirman, bila mana ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau Yudas? Ya, Yudas sebagai manusia ini. Nah, Yudas. Udah. Berarti kalian menyembah Yudas yang kerasukan setan. Sebab itu pendapat abang, bang. Oh enggak, itu dalil. Anda baca Yohanes 13. Ikuti aja, Anda baca Yohanes 13. Nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Apa itu maksudnya, bang? Kalau iblis merasuki Yudas, maksudnya apa? Maksudnya mempengaruhi Yudas gitu ya. Masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhi Yudas. Berarti ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:30, di situ dia mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Berarti iblis dilemparkan keluar, tadinya di dalam kubur, di dalam kubur, dia dilemparkan keluar. Itulah yang keluar hari ketiga. Pemahaman abang begitu ya, Oh, nggak bisa, karena saya berdasarkan dalil. Anda cuma doktrin. Saya kasih lagi data. Saya kasih lagi data. Saatnya Anda kenyang nih, saatnya Anda kenyang. Habis ini Anda kejang-kejang nanti. Matius 27, dengar guru mengajar, dengar. Guru Anda sudah mengajar, dengar. Anda kayaknya mau 50 ini, bang. Saya 72 usia saya sekarang. Nah, coba Anda lihat. Di dalam Matius 27, dengar dulu, murid. Matius 27 nomor 62 sampai 66. Kebangkitan dari alam kubur itu adalah penyesatan yang akibatnya sangat buruk, lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah ketika Adam jatuh. Penyesatan bangkit dari kubur itu adalah berakibat penyesatan yang jauh lebih hebat daripada penyesatan di Eden. Itu dalil. Makanya di Matius 12 nomor 38 nomor 4 sampai 40, Yesus berkata, orang jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain
anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu angkatan jahat dikasih tanda, kalianlah itu. Makanya saya katakan berdasarkan kitab suci saya dan kitabnya orang Yahudi dan pernyataan Yesus, ternyata Kristen itu menyembah bintang timur yang menurut tradisi Yahudi iblis. Begitu abangku, catat di bawah. Dan ya mudah-mudahan setelah Anda siuman dari pingsan, Anda sudah bisa memahami apa yang guru Anda sampaikan barusan. Begitu. Adik, tolong lampu nak. Begitu teman-teman sekalian. Itu data yang kita sajikan kepada pasien yang sudah mulai akut. Pasien akut itu begitu, harus dikasih pengajaran yang terstruktur, berdata. Itu pun ya syukur-syukur kalau bisa kita selamatkan dia kan ya. Syukur-syukur kalau kita bisa selamatkan. Biasanya orang kayak gitu susah untuk diselamatkan karena ngeyelnya lebih besar dari kepalanya gitu. Teman-teman sekalian. Oke, di sini sudah sedikit lagi mau maghrib. Rekan-rekan sekalian, kita pamit dulu, kita tutup dulu. Nanti kita jumpa lagi. Maafkan saya ketika ada kata-kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Oh, nggak ada. Oke. Oke teman-teman sekalian, maafkan jika materi-materi saya selalu berulang itu terus beda tema tapi kembali lagi ke situ, temanya dirubah tapi itu juga temanya. Ya memang segitu, kita belum bisa lari kemana-mana karena lawan diskusi kita juga ya memang begitu. Mau kayak mana, ya kan? Kita nggak bisa memberikan materi yang jauh lebih akurat. Ada yang disalib selain Yesus, kita nggak bisa sampai ke situ. Kita nggak sampai kepada materi-materi tingkatan karena teman-teman kita ya gitu-gitu doang lawannya. Oke. Jadi mungkin mana materinya muter-muter ke situ. Walaupun kita ganti tema, ya tetap aja ke situ. Karena itu Yesus tidak disalib, Kristus palsu, ada dua Kristus yang keluar dari kubur, hidup kekal menurut Yesus. Kemudian apalagi itu aja materinya itu juga. Tapi nggak apa-apa supaya teman-teman jadi hafal kan gitu. Nggak apa-apa kan? Ya kembali ke situ lagi. Kalau ada apa-apa pasti ujung-ujungnya di situ. Ada apa-apa pasti ujung-ujungnya ke situ. Karena memang sejatinya apa yang diterangkan Al-Quran ya begitu. Yang disalib bukan Nabi Isa, yang disalib diserupakan, kemudian yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka berdasarkan makar yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana Al-Quran menjelaskan yang mereka sembah adalah iblis. Ya kayak gitu mutar-mutarnya. Jadi tugas kita adalah menghafal ayat suci Al-Quran. Surah mana aja? An-Nisa ayat 117. Mana lagi? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, ayat 30. Gitu-gitu doang, mutar-mutar. Cuman itunya lawan mereka. Iya kan? Cuman itu mutar-mutar. Masih ke Matius 12, Matius 27, Matius 24, Matius 29, Yohanes 18, Markus 14. Ke situ aja yang mutar-mutar. Matius 26, mutar-mutar di situ. Ujung-ujungnya Matius 27, Matius 23. Mutar-mutar di situ aja terus. Nah, itu pun kalau kita pahami, kita hafal baik-baik, nggak bisa teman-teman kita itu lolos di situ, nggak bisa. Mereka nggak akan pernah bisa lari dari situ, karena di situ aja mutar-mutar.
apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan perjanjian lama kitabnya Yahudi, apa yang dikatakan kitab mereka. Dia nggak bisa lari kemana-mana, nggak kemana-mana. Contohlah ini, Al-Quran surah An-Nisa yang mengatakan bahwa yang mereka sembah itu inazan. Inazan itu sebagian ulama mentafsirkan orang yang mati, orang yang sudah mati. Mereka percayai bahwa rohnya menyelamatkan. Itu penyebab inazan. Lalu dikatakan wa iyyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu hanyalah iblis yang durhaka alias yang terkutuk. Gitu-gitu aja. Nah sekarang tinggal kita tambahkan materi di Bible mereka. Benar enggak ada data itu? Ternyata betul kan? Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Ternyata memang iblis dilemparkan ke dalam kubur. Aduh, mereka bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Ya karena kami nggak mau menabikan makhluk kuburan. Kami tidak mau nabi kami terindikasi iblis yang Halal bin Zakar, gitu. Nauzubillah min zalik. Gak mau kami nabi kami setelah meninggalkan dunia kembali lagi ke dunia. Oh, nauzubillah. Kecuali nabi kami Nabi Isa. Ya, memang Nabi Isa diangkat ke langit supaya beliau turun lagi untuk menjadi saksi. Kalau bintang timur, sajiannya yang pertama ambil dari Al-Quran kita. Al-Quran kita seperti An-Nisa yang sekarang. Habis itu terangkan bahwa ternyata dalam Al-Quran di luar Islam itu nyembah iblis. Nah, bagaimana cara membuktikan? Kita lihat di kitabnya Yahudi tuh, kitab yang lebih dulu datang. Ada nggak kaidah ini di sana? Oh ternyata ada. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Lalu diterangkan pula di dalam Wahyu 22:16. Nah, kalau di data Wahyu 22 ini kita bisa mundur di Wahyu 12 nomor 9. Di situ ada kata eikomene. Ular tua, ulaga tua yang adalah setan dilemparkan ke Kekaisaran Roma. Kan gitu. Nah, nanti pangkalnya, ujungnya maksud saya, nanti ujungnya akan bermuara di Wahyu 22:16. Setelah rampung itu, kembalikan kepada mereka, apakah ajaran Yesus sama dengan kalian? Apakah ajaran Musa sama dengan kalian? Kalau tidak sama, lalu kalian ikut siapa? Yesus anak Maria mengajarkan bla bla bla. Yesus bintang timur mengajarkan Kristen. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan Yudaism. Beda Yesus. Begitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Insya Allah jumpa lagi kita sebentar. Habis Isya kita maghrib dulu. Aku juga mau mandi. Teman-teman sekalian, saya minta maaf. Tadi malam itu saya rada-rada kesal. Tapi bukan hanya kesal kepada teman-teman yang naik sih, bukan. Itulah pengaruhnya urusan dunia kan gitu ya. Aku mumet banyak ngurusin izin-izin, surah-surah dan seterusnya. User-user yang udah lengkap berkasnya tapi nggak kunjung dieksekusi dari bank. Ya mumet di otak, ditambah lagi teman-teman jadi sasaran lah. Maafkan aku ya, aku manusia biasa gitu ya. Itu sih katanya ini Dede Merah janji-janji sampai sekarang belum angkat-angkat juga userku. Pening aku mikirnya kan gitu. Orang udah mau masuk rumah, orang udah mau tinggal di rumahnya. Ada pun yang sudah tinggal di situ, udah tinggal 2 bulan, 3 bulan sampai sekarang belum angkat-angkat juga. Kan emosi aku kan kesel juga itu ya kan ya, iya kan. Jadi tidak murni karena rekan-rekan sahabat-sahabat yang naik ke sini, nggak murni. Banyak masalah yang harus dipikirkan. Anda tahu sendiri kan. Aku jadi ibu juga. Banyak masalah di sekolahnya. Ada rapor, penerimaan rapor besok. Kemarin itu ada yang error nilainya 1 aja fisika. Si bungsu. Nilai fisikanya turun. Si bungsu. Dia takut sama
tadi gitu kan, nilai fisikanya turun kali. Aku kan gak bisa marah sama anak-anak. Aku nasihatin malamnya, adik, ada masalah di sekolah sayang. Aman abah, aman katanya, aman. Udah jelas-jelas gurunya bilang nilainya ini. Ternyata wallahi bunda sang nenek telepon oleh kelasnya. Rupa-rupanya mau tahu, gurunya yang salah kasih nilai. Si adik udah bener. Untung aku gak bisa marah sama adik. Ternyata gurunya yang bener. Boleh ya kita lihat chatnya ya. Jadi aku nih sampaikan sebelum aku sholat ya teman-teman, supaya kalian tahu anakku itu ternyata bukan karena nilainya anjlok. Nah nih bunda nih bunda kasih chat dari kepala sekolah, dari entah kepala sekolah atau siapa gitu, diteruskan ke aku. Nah tengoklah teman-teman, nih tuh, ini dikirim tuh dari sekolah. Kata bunda, abah adik nggak salah, nilainya ternyata 74. Kelihatan nggak teman-teman 74 nilainya adik? Tuh 74 nilainya, dibilangnya 47, kebalik Cahayu. Nggak nampak ya? Nggak nampak. Gimana bilangnya ya? Gini caranya. Kenyok. Screenshot terus dibesarin kan? Ini penasaran kali aku, kesel kok bisa nilainya anakku kok bisa gitu. Nih bisa kebaca kan? Nong 74. Kebalik. Nih kita putar dulu kameranya. Nih adik ternyata nih berarti sudah tuntas bu. Nih dari gurunya nih tuh diteruskan. Sebelum itu 74, berarti sudah diubah gurunya. Alamak, alhamdulillah, makasih banyak Pak Guru infonya. Aduh, anakku hampir jadi sasaran. Nah itu teman-teman, jadi aku tadi kemarin tuh mumetnya itu, datang kalian sikit-sikit naik. Stresnya aku. Aduh, janganlah anak bungsuku ini nilainya nggak bagus. Cukup bapaknya dulu waktu SMA, ya kan ya. Guru masuk ngajar matematika, nggak sampai 10 menit tutup kelas. Kenapa? Gurunya keluar nangis dari kelas. Pelakunya itu bukan aku. Oke teman-teman, udah mager kita di sini. Terima kasih banyak. Curhat katanya. Iya curhat. Aku merasa bersalah, merasa berdosa sama sahabat-sahabat semua. Hanya gara-gara urusan pribadi ke bawah-bawah sampai ke sini. Maafkan aku ya. Maafkan teman-teman. Begitu juga teman saya non-muslim. Jika ada kebenaran yang aku sampaikan kemudian menggores hati kalian, saya minta maaf. Saya muslim, harus menegakkan yang benar dan mengatakan salah kepada yang salah. Maaf. Maafkan saya teman-teman ya, nggak biasanya aku tensian seperti itu. Maafkan ya. Tetap subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa sebentar. Cek tensi. Nenekmu tensiku bagus 170/20, enak aja. Bagus itu, tinggi daripada situ cuman 110. Aku keren. Demikianlah diskusi yang dapat kami bagikan untuk Anda semua. Jika Anda atau tertarik, silahkan berikan komentar atau apapun pendapat
teman-teman silahkan berikan tanggapannya supaya dapat dibaca atau diketahui oleh teman-teman yang lain, supaya yang salah dibenarkan dan yang benar itu tetap dijaga demi kebaikan bersama dan untuk toleransi. Ya demikian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.